Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillah. Hadirin Bapak-bapak dan saudara dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar kepada kita semua. Alhamdulillah, di Sabtu subuh ini, pada jam ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat umur panjang, dan nikmat sehat walafiat. Tapi ada yang lebih besar daripada nikmat itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat istiqomah dalam iman di dada, Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah kita semua masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat mengubah kita menjadi terus dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa di subuh ini, satu subuh kita akan lanjutkan lagi pengajian kita, pembacaan ayat suci Al-Quran yang alhamdulillah sudah 7 tahun baru surat yang ke-6, yaitu surat Al-An'am. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita supaya menyelesaikan membaca Al-Quran ini sampai dengan tamat. Dan surat terakhir itu Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pada saat kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah belajar Al-Qur'annya, sudah ya Allah bernikmat kali itu. Kalau sudah tanya, tapi coba bayangkan pada saat kita ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah belajar Al-Quran sampai mana? Mengaji Al-Quran belum ya Allah. Alhamdulillah. Kata Allah, aina tajhabun apa-apa sudah dikasih umur panjang, sudah sampai 50, 60, 70, tidak diperlukan sisa waktu yang kami berikan untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Jangan sampai nanti kita digolongkan seperti nanti di ayat yang kita akan baca, yaitu menjadi orang yang kufur, musyrik terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Radina billahi rabbil Islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulun fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وأزواجه وذريته ونبيه ولمن دخل في بيت أجمعين كل شيء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي جميع السلسلة للأخوة جميعا ونسلم الجماعة السورية على ياسر الوسع والجامع الطرق وصلى الله وسلطان على العالمين الشيخ محيي الشيخ عبد القادر الجيلاني فردس السر وسيدي سيد حسين جنيدي المولى الشيخ فردس الله المسيح سبحان الله الشيخ الكريم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد الله الشيخ الفاصل صاحب وقد العالمين والشيخ محمد عبد الله على قائد السماء الرجيم وصله وقوله وسلسل الذين هم كل شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم khususnya saya punya Muhammad bin Muhammad bin Sayyid wa bin Syaraf wa Abdullah bin Sayyidi Haji Abdul Rahman bin Muhammad Muslim bin Haji Abdul Rahman bin Musyidi Rahman bin Haji Muhammad bin Yaqub summa ilahi abaina wa umatina wal muslimin wal muslimin wal mu'minin wal muslimin wal muhsinin wal muslimin al ahya kullu shay'in al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح لي ويسر أمري واغلق من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم الناصر. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الهي صل على محمد محمد. Mari kita buka lagi Al-Quran Al-Karim surat ke-6 surat Al-An'am ayat ke-4 halaman 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم
مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sampai ayat ke-6. Alhamdulillah, walaupun kita sibuk setiap hari, ada macam berbagai acara buat kita, kegiatan. Jadi sampai kita karena saking sibuknya kita lelah sekali, letih ya. Ada yang terseok-seok ibadahnya. Di bulan Ramadan ini kita sudah berniat untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik yang pernah ada dalam kehidupan kita. Kalau dulu sebelum Ramadannya tidak pernah baca Al-Quran, alhamdulillah sekarang baca Al-Quran. Kalau dulu tarawihnya masih bolong-bolong, kita sudah berniat ingin tarawih kita full 30 hari 600 rakaat. Alhamdulillah. Dan juga kita ingin ibadah kita tidak sampai di sini terus ditingkatkan terus. Tapi di teman-teman kita, saudara kita, karena sangat sibuknya, sholat saja ada yang ketinggalan. Gitu, Masya Allah, karena sangat sibuknya. Kita alhamdulillah tanggalnya sudah tanggal merah semua. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan sekalian, pada ayat ini Allah akan menerangkan kepada kita sifat-sifat orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Dan itu juga masih ada sampai sekarang. Allah memulai ayat Al-An'am surat 4 ini keempat, wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim. Setiap ayat dari ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti-bukti nyata yang telah terlihat oleh mereka, illa kan anha mu'ridin, semuanya kecuali mereka ingkari apa-apa yang ada bukti-bukti nyata, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diingkari. Di zaman sekarang juga ada, nggak usah percaya, sama itu mah bohong. Nah, itu ada yang percaya. Kata Allah, setiap ayat-ayat Allah turunkan kepada mereka semua, mereka orang kafir Quraisy pada saat itu, semuanya diingkari. Masya Allah. Pada ayat ini, Al-Quran ini diturunkan bukan untuk kaum muslim saja, tapi untuk seluruh manusia, supaya hidupnya sejahtera, supaya hidupnya nikmat, supaya hidupnya nanti selamat, tidak hina, tidak bahagia, semuanya. Kalau kita ingin hidup ini bahagia, hidup ini selamat. Kuncinya apa? Kuncinya kembali ke Al-Quran.
Dan sekarang kita alhamdulillah kita baca Quran. Jadi mereka tidak mau mengakui ayat-ayat Allah yang sampaikan kepada mereka. Kemudian ayat kelima dijelaskan Allah telah mengungkapkan kepada mereka bahwa kadzabu bil haqq, sesungguhnya mereka mendustakan bil haqq, kebenaran, yaitu kebenaran Al-Quran. Lama ja'ahum, ketika sampai kepada mereka Al-Quran. Jadi bapak-bapak, kalau tentang rizki itu kalau kita cari atau datang sendiri, pilih yang mana? Rizki datang sendiri atau kita cari? Cari capek. Ini mendatang, datang sendiri. Demikian juga Al-Quran, tidak usah dicari, datang pada kita, uang saja kemana-mana. Akhirnya sudah datang nih kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka selalu mendustakannya, mengingkarinya, apa-apa yang ada disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap ayat per ayat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya dari kebenaran, mereka dustakan. Bapak-bapak, kalau kita sembunyikan kebenaran, kalau sekarang tidak timbul, pasti akan timbul nanti juga. Kalau sekarang, nanti di akhirat juga akan timbul kebenaran itu. Kalau bapak-bapak saudara sekalian membuat kejelekan, ditutupi terus sampai orang-orang tidak tahu, nanti juga akan dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Seperti ayat selanjutnya, fasawfa yatihim, maka kelak nanti di akhirat nanti yatihim, datang kepada mereka berita-berita, kabar-kabar gembira, kabar-kabar kebenaran yang maka nubiyah stasiun yang dulu mereka ejek, mereka perolok-olokan tentang Al-Quranul Karim. Jadi kebenaran Al-Quran nanti Allah akan perlihatkan di yaumil qiyamah nanti. Siapa Tuhan kamu? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini petunjuk bagi kita supaya kita terus mempelajari Al-Quran, mempelajari supaya maknanya bisa diketahui. Ternyata orang-orang dulu tidak mau mengimani Al-Quran ini, tapi sebaliknya selalu mendustakan. Padahal itu benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ayatnya memberikan informasi bahwa Dialah Allah pemilik penguasa langit dan bumi. Dia mengetahui syirrakum wa jahrakum, menguasai, mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa-apa yang kamu utarakan jahatkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu usahakan, kamu kerjakan. Allah tahu. Masya Allah. Allah berikan sekarang petunjuk dari Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau nurut, tidak mau ikut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian di ayat kelima Allah jelaskan lagi tentang siapa-siapa yang musyrik, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yarawkam, tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kalian melihat, tidakkah
kamu membuka sejarah. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Berapa banyak yang kami binasakan, kami musnahkan generasi sebelum kalian. Makanahum bil ardi, padahal kami telah meneguhkan kedudukan mereka di bumi dengan diangkatnya, dengan diberi kekokohan di antara mereka. Malam numakillakum, dan tidak pernah kami berikan kepada mereka sebelum kalian. Jadi Allah membinasakan, tadinya sudah diberi ketumbuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kedudukan yang tinggi, kemudian Allah binasakan. Dan Al-Quran telah dijelaskan, ketika ada seorang manusia diberi kekuasaan selama 400 tahun kekuasaannya, yang bernama Fir'aun. Allah berikan kekuasaan, kedudukan yang tinggi, tidak ada seorang pun yang bisa lebih kekuasaannya kecuali Fir'aun. Tapi karena dia melanggar syariat-syariat yang sudah biasakan, dia mengaku Tuhan, ana rabbukum, untuk kalian. Kata Fir'aun, saya adalah Tuhan untuk kalian. Maka pada saat itu Allah binasakan Fir'aun. Dan sampai sekarang jasad Fir'aun ada di museum di negara Prancis, bisa dilihat. Ada seorang manusia mengaku Tuhan, maka kata Allah, aku binasakan mereka. Masya Allah. Padahal kami telah beri kedudukan yang paling tinggi di antara mereka, yang tidak pernah diberikan kepada sebelum kalian dan seluruh kalian. Masya Allah. Teguran bagi kita, Masya Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, biasa saja. Punya harta juga biasa saja. Punya kepopuleran biasa saja. Tidak ada merasa bahagia dari jabatan tinggi, populer, atau merasa punya harta, kecuali bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, wa arsalna samaa alaihim midrara, dan kami curahkan kepada mereka dari langit hujan kepada mereka dengan hujan yang sangat lebat. Wa ja'alna anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Maka setelah mengalir sungai-sungai, setelah hujan turun, maka terdapat sungai-sungai, maka dari itu jadi subur seperti kita lihat di negara Indonesia ini. Ada banyak sungai mengalir, ada hujan turun, semuanya untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami turunkan semuanya untuk kamu. Jadi supaya kita bisa menikmati dengan adanya air hujan, kemudian sungai-sungai, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang kita bisa makan, yang bisa kita konsumsi. Andai kata tidak ada hujan, tidak ada sungai, masalah kita tidak bisa makan. Mungkin tidak seperti di negara-negara Arab sana yang tangguh seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan air hujan dari langit dengan hujan yang lebat, supaya kita bisa memahami, bisa paham bahwa yang diberikan itu bukan basa-basi, tapi untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan diciptakan kita dalam surat Al-Jariyat 56 Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya untuk ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, segala ibadah, untuk ibadah supaya nikmat, khusyuk, maka diberikanlah air, diberikanlah tumbuh-tumbuhan, diberikan makanan-makanan yang halal. Maka makanlah oleh kamu, minumlah airmu
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diberikan itu semuanya, Allah jelaskan lagi, "Fahlaknahum bidzunubihim." Maka seketika itulah kami musnahkan, kami binasakan mereka bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka yang menganggap seperti Fir'aun. Ada juga kaum Samud, kaum Sodom yang selalu tidak mau menurut kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kami binasakan. Kita bisa lihat sekarang, bukan apa yang bohong, kaum Sodom ada, kaum Fir'aun juga ada bekas-bekasnya. Kita bisa lihat kalau sudah punya uang, punya biaya pergi ke Mesir, kita bisa lihat, oh ini ternyata nih sungai yang mengalir yang bisa diterbelah itu, oh ini ada bekas-bekasnya. Setelah dimusnahkan karena dosa-dosa mereka, wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin, maka Allah menciptakan generasi-generasi setelah mereka, generasi-generasi yang taat kepada Allah dan kepada taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran buat kita. Oh ternyata umat-umat terdahulu, ya Allah, sudah diberikan kekuasaan, sudah diberikan tahta dan jabatan, tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah sebaliknya menentang dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan, dimampukan terus beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi apapun. Kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barakah dan ampunan ini, kita dijadikan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itu saja Bapak-bapak dan kalian yang dimaksud saudara, sampai ayat ke-6 kita masih, nanti insya Allah kita lanjutkan di ayat ke-7 di Sabtu depan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita sampai Sabtu depan. Karena banyak orang yang sudah menantikan Ramadan, 2 bulan menantikan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sa'ban, dia selanjutnya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, ya Allah, berkahilah di bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikanlah usia kami ke dalam bulan Ramadan. Di bulan Rajab masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di bulan Sa'ban dia masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat memasuki Ramadan dia tidak diberikan lagi kenikmatan itu, dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu? Karena sayangnya pada umatnya, hambanya pada mereka. Tinggal kita sekarang yang diberikan usia panjang dengan sampai di dalam Ramadan ini sampai tanggal 19, untuk apa? Diberikan umur panjang Bapak-bapak sekalian dan saudara. Oh ternyata Allah akan mendengar rintihan doa kita, istighfar kita, karena kita banyak dosa. Selama 24 jam kita selalu melakukan doa, maka Allah akan mendengar istighfar kita. Ketika di dalam bulan Ramadan ini, maka Bapak-bapak kita sekalian, dipanjangkan usia dunia kita supaya kita terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terserah kita terus bercucur air mata, karena tidak ada apa-apa, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tobat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat nanti bulan 10 di akhir Ramadan,
kita akan diberikan ikum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu saja. Sebelum kita tutup kajian kita doakan saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, paman, tante, tetangga, sahabat, teman yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan mereka semua dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diangkat penyakitnya dan seluruh penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita yang sudah meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri kita dan seluruh keturunan kita, mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa mendoakan orang tuanya. Bagi putra-putri yang masih duduk di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan sukseskan cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemuan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum mempunyai pekerjaan, sudah lulus kuliahnya, mudah-mudahan Allah pertemuan dengan pekerjaan terbaiknya sebagai bekal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi putra-putri yang sedang hamil, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan semuanya, bayinya sehat, ibunya sehat, dengan pahamah kuatlah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan suami yang soleh, istri kita salehah, putra-putri soleh-salehah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita yang sudah mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, mudah-mudahan Allah hasilkan maksudnya. Dan kita memohon Allah SWT, mudah-mudahan rezeki kita jadi rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, putra-putri kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya, dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات ودمي بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا الله
Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Apapun yang kita buat selama mudah-mudahan Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dan ampuni juga ya Allah ayah ibu kami ya Allah yang telah mendidik kami sewaktu kecil ya Allah. Ya Allah ampuni juga ya Allah tolong kami yang mukminin mukminat wal muslimin wal muslimat dan yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal mudah-mudahan kepada kita Allah hidup kepada kami ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal ya Allah. Mampukan kami ya Allah senantiasa memberikan sholat ya Allah. Demikian juga keluarga kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ya aziz ya ghafur ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa al-majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله.